Sobat JGC, selamat siang. Kali ini kita ketemu lagi di channel Jakarta Garden City bersama saya, William. Dan kali ini kita akan membahas 2025 PPN 12% investasi properti anti rugi. Nah, para Sobat JGC, jangan lupa juga untuk stay tune di live IG maupun TikTok kami. Dan juga nanti akan tayang di YouTube Jakarta Garden City. Nah, nanti akan ada hadiah berupa gimbal pocket senilai 3,5 juta rupiah dan juga dapatkan promo-promo 12-12 yang sedang berjalan di Jakarta Garden City. Oke, silakan ya Sobat JGC kalau ada yang mau ikutan ngobrol. Kami juga sudah sediakan 2 hadiah spesial tentunya untuk 2 penanya terbaik dari Sobat-Sobat JGC. Nah, kali ini tentunya saya juga tidak sendiri, ya. Kita kedatangan narasumber spesial dari salah satu bank swasta terkemuka, salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN, Maybank. Dan saya sambut, ayo kita sama-sama sambut sekalian, Ibu Yosilina selaku Head Secured Lending Sales. Halo. Sobat JGC. Selamat siang Bu Yosi. Ya, selamat siang Pak Wil. Sebelum kita mulai ngobrol bareng Bu Yosi dan Sobat JGC, kita coba share dulu ya informasi mengenai JGC atau kawasan Jakarta Garden City, terutama Ruko Jakarta Business District yang ada di JGC. Yuk kita sama-sama tonton tayangan berikut ini. Kawasan Ruko JGC itu ada Jakarta Business District yang menyediakan ruko siap dagang bisa beroperasi di Juni 2025. Nah, promonya apa aja? Untuk promo Jakarta Business District bisa mendapatkan subsidi DP senilai 15%, kemudian subsidi biaya KPR 4%, dan juga insentif PPN yang sedang berjalan sampai dengan 11%. Jadi, jangan ragu lagi para Sobat JGC yang sedang mencari tempat untuk usaha, langsung saja hubungi kantor marketing Jakarta Garden City untuk mendapatkan kesempatan mempunyai ruko di kawasan Jakarta Business District, JBD, kawasan terbesar dan terlengkap di Jakarta Timur. Untuk fasilitas yang sudah ada, Jakarta Garden City sudah dilengkapi dengan Ion Mall dan juga IKEA untuk pusat perbelanjaan dan juga Food Garden untuk area kuliner. Sarana pendidikan juga sudah dilengkapi dengan Sekolah Global Mandiri dan nanti akan segera beroperasi kawasan SIS, Sekolah Internasional dari Singapura. Oke, Sobat JGC kembali lagi. Nah, ini yang lagi hot-hotnya mengenai kenaikan PPN 12% di tahun 2025 dan dampaknya khususnya terhadap developer properti. Nah, kalau dari saya pribadi, kami sebagai developer akan menyikapi tentunya dengan optimis. Karena melihat dari keberhasilan 2024 ini, untuk penjualan properti yang ikut serta dalam insentif PPN DTP itu sangat banyak sekali. Jadi para Sobat JGC juga jangan ketinggalan, di 2025 nantikan juga program-program terbaru yang akan kami adakan, mungkin berupa subsidi DP maupun biaya KPR, dan juga sekaligus menunjang stimulus dari pemerintah yang dijalankan yaitu program insentif PPN DTP di 2025. Strategi developer tentunya kita akan kasih yang terbaik untuk konsumen. Jadi seperti subsidi-subsidi yang kita berikan kepada konsumen. Lalu juga ada stimulus dari pemerintah dan juga kita berikan sebagai hadiah langsung mungkin berupa gimmick elektronik maupun juga free IPKL atau membership spot club. Nah, kemudian jadi sebetulnya meskipun nanti pemerintah memberlakukan kenaikan PPN menjadi 12%, tidak akan menjadi kendala untuk investasi properti, baik rumah, apartemen maupun kafling, terutama di Jakarta Garden City. Untuk pembayaran juga sangat variatif yang ada di JGC. Jadi selain untuk cara pembayaran tunai keras, tunai bertahap, kami juga menyediakan cara pembayaran KPR, tentu saja dengan program instant approval dan kerjasama KPR dengan banyak bank, salah satunya adalah Maybank. Nah, untuk Maybank sendiri, boleh Bu Yosi bisa menyikapi isu kenaikan PPN 12% ini? Oke, jadi kalau kita bicara tentang PPN di tahun 2025 ya, memang ada wacana nih Pak Wil, pemerintah ini akan menaikkan ya PPN dari 11 ke 12%. Iya, betul. Nah, tetapi
untuk properti ini kita ceritanya beda lagi nih. Oh, beda lagi ya. Karena memang ada wacana ya dari pemerintah bahwa di tahun 2025 ini nanti ya maksud saya ya, itu akan ada penghapusan PPN ya khusus untuk pembelian properti. Nah, mungkin kalau dalam hal ini prakteknya mungkin seperti tahun 2024 yang berjalan saat ini, bentuknya PPN DTP. Oh iya, jadi diperpanjang lah ya programnya ke 2025. Dari Maybank sendiri sih kita melihatnya hal yang positif ya Pak ya. Jadi pemerintah ini sepertinya komit sekali untuk sangat menggerakkan industri dari properti. Seperti itu. Oke. Iya. Positif ya? Positif, sangat positif. Baik. Nah, kemudian untuk JGC sendiri juga tetap menyiapkan banyak program ya. Sekali lagi para sobat JGC untuk bisa ikut serta dalam IG Live ini dan juga segera menghubungi nomor Jakarta Garden City di 0813 8888 4446. Saya ulangin lagi 0813 8888 4446. Atau Sobat JGC juga bisa datang langsung ke Sales Gallery Jakarta Garden City. Nah, Bu Yosi sambil menunggu pertanyaan dari Sobat JGC yang siang ini sudah bergabung dengan kita, ada beberapa hal nih Bu yang ingin saya diskusikan. Kita ngobrol-ngobrol ya Bu Yosi. Boleh, silakan Pak Wil. Oke. Nah, untuk Maybank sendiri mengenai perkembangan pasar properti sejauh ini bagaimana Bu? Kalau kami melihatnya ya tahun 2025 nih, apalagi dengan berita atau wacana dari pemerintah itu jadi ya perpanjangan untuk PPN DTP, kami melihatnya bahwa industri properti di tahun 2025 ini akan stabil bahkan akan sangat berkembang. Seperti kita ketahui juga pemerintah kan juga punya agenda IKN gitu ya. Betul. Jadi itu juga saya lihat menjadi salah satu sektor yang sangat diperhatikan oleh pemerintah ya. Jadi saya sih melihat ini untuk tahun 2025 tahun properti, masih tahun properti nih. Oh, mantap. Gitu, Cuman kalau boleh tahu Bu Yosi, kalau dari dibanding tahun sebelumnya 2023 ke 2024 dari properti Maybank? Kalau kami melihat dari ini ya Pak ya, dari rekan-rekan developer, kebetulan kan kita juga memiliki rekanan dari developer yang bekerjasama dengan kami, dari obrolan ataupun diskusi, itu mereka sangat optimis dan agenda launching untuk produk-produk mereka juga cukup banyak di tahun 2025. Nah, kemudian juga bahkan sudah disiapkan dari tahun 2024 ini. Jadi kalau saya melihat optimis dari rekan-rekan developer kami ini cukup lebih baik ya, cukup baik ya di tahun ini pun juga udah baik ya Bu ya. Betul. Baik. Wah, mantap, luar biasa. Nah, kemudian kalau memiliki rumah di usia muda itu kan impian banyak orang ya Bu Yosi ya. Betul. Nah, market JGC juga merupakan kebanyakan kaum milenial dengan rentang usia kisaran di 30 sampai 45. Nah, kemudian langkah-langkah apa ya? Mungkin Bu Yosi ada tips and tricks nggak supaya milenial bisa memiliki rumah di usia muda? Ini pertama banget ya, mungkin sobat-sobat JGC ya. Pertama sekali yang mungkin harus dimiliki itu adalah sebetulnya perencanaan keuangan yang matang ya. Jadi terkadang kita tuh perlu sangat disiplin nih Pak Wil. Anak-anak muda ini kadang-kadang mungkin setelah mendapatkan penghasilan itu tidak pandai di dalam mengelola keuangan. Jadi yang pertama menurut saya adalah harus pandai mengelola keuangan. Karena dalam membeli properti kan pasti ada modal yang diperlukan. Harus bayar DP, ya kan? Belum lagi nanti kalau menggunakan KPR juga ada biaya KPR di sana. Iya, jadi pertama saran saya atau tips and trick dari kami gitu ya, dari Maybank, pertama pastinya Sobat JGC ini harus pertama mengurangi pengeluaran. Kemudian yang kedua adalah menambah income, karena di sini kita banyak ya sumber-sumbernya, apalagi milenial saat ini tuh sangat kreatif ya untuk mendapatkan cara apapun juga mereka bisa manfaatin untuk dapat tambahan income. Betul. Nah, ketika sudah ada tambahan income tersebut, udah dikurangi tuh yang namanya pengeluaran. Nah, itu saatnya di saving. Nah, pada saat di saving, mungkin bisa menaruh di beberapa instrumen investasi ya. Jadi bisa mendapatkan imbal balik yang juga lebih besar. Nah, setelah udah terkumpul nih Pak, barulah dilihat kira-kira dari budget ini mau pilih rumah yang mana. Cari lokasi, karena itu yang paling penting kalau membeli properti. Benar, betul sekali. Lokasi dan akses itu sangat penting sekali. Jadi nggak terlalu jauh dari entah tempat kerja, rumah orang tua, itu sangat bisa membantu mereka untuk punya rumah. Betul. Bu Yosi, sebelum lanjut lagi ada satu pertanyaan yang dari Sobat JGC, mungkin boleh dibacakan? Ada pertanyaan dari Bunda Rizky. Apa saja benefit menggunakan Maybank dalam pembelian unit
Oke, benefit menggunakan Maybank dalam pembelian unit ruko. Oke. Bu Yosi, mungkin ada program spesial untuk pembelian ruko? Jadi sebetulnya kalau kita mungkin tidak berbicara spesifik ruko ya, tetapi kalau untuk Maybank sendiri kita punya program yang sangat menarik yang namanya program KPR bebas bunga nih Pak. Mungkin saya nyelip sedikit boleh ya Pak ya? Karena biasanya kalau beli ruko ini biasanya rata-rata profilnya pengusaha. Iya, betul. Nah, pengusaha ini biasanya ada idle money nih Pak. Jadi biasanya dana mengendap ya. Dana mengendap, betul sekali. Nah, kita punya produk yang namanya KPR bebas bunga, namanya bebas bunga. Artinya seseorang itu bisa punya chance untuk tidak bayar bunga sama sekali. Oh, begitu Pak. Wah, menarik ini. Betul. Nah, caranya seperti apa? Jadi memang ada tabungan ya, di mana tabungan ini dilingkan dengan produk KPR-nya kita. Nah, dari tabungan, dana di dalam tabungan itu akan dipergunakan untuk bisa mensubsidi bunga KPR. Seperti itu. Jadi kalau kita perhitungannya, dana yang ada 125% ini bisa meng-offset atau tidak bayar bunga sama sekali. Kalau 125% dari outstanding kreditnya, berarti udah kayak nyicil tanpa bunga ya? Betul. Untuk jangka waktunya? Untuk jangka waktunya kita bisa sampai 15 tahun. Seperti itu. Nah, jadi ini yang satu lagi mungkin Pak Will saya sedikit tambahkan. Boleh, silakan Bu Yosi. Untuk pengusaha ini yang tadi saya katakan ya, mungkin ada pandangan bahwa wah harus naruh dananya ini untuk selamanya dong. Nah, ini menariknya dari produk KPR bebas bunga kita ini nggak mesti. Nggak harus selamanya. Oke. Jadi kita benar-benar menyesuaikan dari kondisi keuangan atau cash flow dari si customer. Begitu ada dana yang lagi nganggur, silahkan mau ditaruh dananya, maka akan mendapatkan manfaat yang tadi. Nah, kalau misalkan yang kedua dananya lagi mau dipakai, silahkan. Ya berarti kan manfaatnya tidak didapatkan. Karena wajar lah ya kalau pengusaha tiba-tiba mau pakai dana mungkin untuk diputerin lagi atau gimana. Nah, itu juga bisa ya. Berarti nggak di-lock ya Bu ya? Betul, tidak di-lock. Oke. Wow, Sobat CGC, itu luar biasa ya penjelasan Bu Yosi. Mungkin ada lagi? Betul Pak, ada 2 pertanyaan lagi dari Kak Pongki. Yang pertama, kalau take over ke Maybank, apakah bisa dan biaya apa saja yang dikenakan? Oke, program take over. Untuk pertanyaan kedua, apakah dulu Maybank bisa instan approval? Oke. Bu Yosi silakan langsung aja. Untuk take over kita ada ya, jadi fasilitas take over itu untuk memindahkan jadi fasilitas KPR yang ada saat ini mungkin di bank lain ke Maybank, kita punya fasilitasnya dan kita juga ada berbagai macam pilihan ya, jadi ada kondisi-kondisi tertentu di mana datanya itu sangat simpel, jadi artinya dokumen keuangan ataupun dokumen-dokumen yang lainnya dibutuhkan itu juga sangat-sangat simpel, jadi ada programnya untuk take over. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang satunya lagi instant approval Bu Yosi. Instant approval, instant approval kita ada banget Pak. Jadi itu juga salah satu andalan kita. Namanya instan ya, instant approval. Jadi approvalnya itu cepat. Caranya gimana? Caranya itu adalah intinya dari customer ini menyediakan DP tertentu, nah kemudian bisa mendapatkan fasilitas dalam arti dokumen-dokumen yang seharusnya biasanya nih Pak dimintakan kalau misalkan dia karyawan tuh diminta slip gaji, diminta rekening gaji. Kalau dia pengusaha biasanya dia dimintain rekening operasional gaji, perputaran usaha ya. Nah, ini instant approval kita tidak pakai. Gitu. Jadi kita memang tidak semua developer ya kita berikan. Nah, salah satunya yang kita berikan fasilitas ini adalah JGC Pak. JGC dapat ya. Waduh, gitu. Mantap nih. Pas banget Sobat JGC yang lagi mau cari-cari KPR dengan Maybank langsung ya. Ada program instant approval-nya nih. Nah, mungkin berapa hari Bu kalau instant approval itu biasanya dari berkas pengajuan ke Maybank? Berkas ya, kita sebetulnya kalau dalam kondisi normal sekali lagi ya Pak ya, dalam kondisi normal nanti kalau ada kesempatan saya mungkin akan menjelaskan apa yang membuat suatu kredit itu bisa disetujui atau ditolak. Boleh. Tapi itu intinya adalah kalau semuanya smooth ya, kita hari ini masuk besok udah bisa keluar. Wow, 1 hari loh. Itu. Kebanyakan bank malah butuh 3-7 hari Bu. Ini baik karyawan maupun wira swasta sama kalau karena kita instan ya Pak ya. Jadi artinya memang semua dokumentasi dan ketentuan sesuai dengan internal kita punya ketentuan itu H+1 itu bisa. Wow, oke. Mantap, itu. Luar biasa. Nah, ada lagi? Ada lagi Pak. Oke. Dari Kak Ramdhania. Kalau PPN naik dari 12%, apakah akan meningkatkan biaya pembelian properti atau justru ada potensi untuk pasar menjadi lebih tersegmentasi? Oke, mungkin kalau ini saya boleh bantu jawab ya. Jadi kami dari developer menyikapi kenaikan PPN tentunya dengan sikap optimis karena kami juga akan mengharapkan
stimulus dari pemerintah juga akan berlanjut ke tahun depan. Jadi properti yang sampai dengan 5 miliar akan dibebaskan pajaknya sampai dengan 2 miliar. Jadi PPN 12% itu juga akan mempengaruhi ke sistem program penjualan kami pastinya. Tentunya meningkat ya, karena kan jadi ada bantuan juga dari pemerintah. Nah, untuk 2025 kami harapkan seperti itu. Jadi bisa kita dukung juga program stimulus yang diadakan oleh pemerintah terhadap properti. Oke, ada lagi mungkin? Ada lagi pertanyaan dari Kak Triazu Rose. Melihat prospek properti yang terus menguntungkan, apakah investasi di properti kedepannya akan tahan angka inflasi yang disebabkan oleh kondisi geopolitik yang memanas sekarang? Oke, investasi properti ya. Jadi dengan adanya beberapa program yang memang kita sudah rencanakan di 2025, tentunya di 2025 kita harapkan bisa makin bagus daripada 2024. Ya, tentunya dengan penjualan yang lebih baik, meningkat ya. Jadi kami tetap harapkan untuk 2025 makin naik untuk penjualan properti. Jadi makin lebih baik lagi. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan, mungkin dari Bu Yosi. Berapa bunga penalti yang dikenakan apabila ada pelunasan? Oh, Bu Yosi, silakan. Oke. Untuk untuk biaya penalti ini kita di 4% ya, tetapi memang kita ada program tertentu ya, jadi yang memang bebas penaltinya. Ada juga, jadi kita memang pilihannya banyak banget nih Pak, suku bunganya. Jadi kalau untuk normalnya kita memang 4%. 4% ya, jadi dia ada lihat masa fix atau floatingnya gak Bu? Jadi 4% itu dengan syarat lewatin masa fix atau ya, gimana? Setelah melewati masa fix plus 2. Oke, baik. Setelah lewatin masa fix pinjaman plus 2 tahun ya. Betul. Oke, baik. Ya, kejawab ya Sobat JGC ya. Mungkin ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari Kak Setiani. Dengan PPN yang naik, apakah akan ada perubahan pola pembiayaan dalam skema kredit properti yang bisa menarik bagi investor? Oke, program pembiayaan berarti cara bayar ya. Saat ini Jakarta Garden City memang kita ada variasi cara pembayaran selain cash maupun cash bertahap, kita ada KPR. Nah, namun untuk KPR ini kita harapkan untuk pembelian dengan KPR Express. Ya, jadi paling lambatnya untuk cicilan DP, cicil sampai 2 bulan, jadi akad di bulan ketiga. Harusnya sih cukup membantu ya, jadi di bulan pertama dan bulan kedua untuk cicilan DP-nya, akadnya di bulan ketiga, jadi mulai bulan kedua baru mulai proses ke bank. Ya, mungkin itu variasi pembayaran yang ada di Jakarta Garden City. Saya harapkan bisa kejawab ya, Sobat JGC. Ada lagi mungkin? Ada lagi Pak, pertanyaan dari Kak Desta. Bagaimana prosedur yang harus dilalui untuk mendapatkan pinjaman dana dari Maybank untuk pembelian rumah lewat Jakarta Garden City? Oke, prosedur mungkin persyaratan KPR ya. KPR untuk Maybank beli jika ada konsumen Sobat JGC mau beli rumah di JGC. Ya, ini sebenarnya kita kembali dulu ya ke profil customernya apa. Apakah dia karyawan ataukah dia pengusaha. Nah, tetapi dokumen yang di keduanya itu harus ada itu adalah dokumen pribadi seperti KTP ya. Kalau sudah memiliki pasangan pastinya KTP pasangan juga harus ada. Kemudian kartu keluarga dan juga surat nikah. Ya, seperti itu. Ini adalah dokumen pribadi yang memang harus dimiliki keduanya. Nah, kalau misalkan dia itu adalah sebagai karyawan, nah memang ini saya mungkin akan membagi antara proses reguler dengan proses instant approval ya, tadi ya Pak ya. Kalau reguler, proses yang reguler itu ya memang biasanya kita akan memintakan dokumen keuangan itu berupa kalau misalkan dia karyawan itu adalah slip gaji ya. Nah, kemudian juga rekening gaji selama 3 bulan. Nah, itu dan NPWP jangan lupa ini juga memang dibutuhkan. Nah, kemudian juga kalau dia profilnya pengusaha, maka kita juga pastinya akan memerlukan dokumentasi legalitas usaha ya, seperti mungkin akta perusahaan, NIB ya, TDP. Nah, kemudian juga pastinya rekening operasional perputaran usahanya selama 3 bulan. Nah, itu kalau kita berbicara mengenai proses reguler. Akan tapi dengan proses instant approval, maka dokumen keuangan yang tadi saya sebutkan itu menjadi tidak diperlukan ya. Jadi cukup dokumen keuangan. Nah, kemudian jangan lupa SPR ya Pak ya. SPR, surat pemesanan rumah ya, Sobat JGC. Betul. Ya, itu penting banget. Jadi kalau Sobat JGC sudah pilih unit rumah di Jakarta Garden City, jangan lupa langsung kasih SPR-nya itu ke pihak Maybank supaya langsung bisa diproses aplikasinya. Ya, jadi jangan tunda-tunda lagi dengan persyaratan yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Yosi, langsung aja alihkan untuk beli rumah dengan Maybank ya Sobat JGC.
Nah, kemudian ada lagi mungkin pertanyaan dari Sobat JGC? Ada pertanyaan dari Kak Radani. Dengan potensi kenaikan PPN, apakah saat ini adalah waktu yang tepat untuk melakukan flipping properti atau lebih baik fokus pada investasi jangka panjang seperti properti? Oke, saya bantu jawab ya. Jadi kalau untuk investasi jangka panjang properti, saya rasa itu masih menjadi pilihan yang baik. Ya, jadi memang investasi properti dimanapun juga itu cenderung pasti menguntungkan, terutama jika kita simpan dalam jangka panjang. Karena kita dalam arti kata 10-20 tahun lagi nilai properti sudah pasti akan meningkat, bahkan bisa 2-3 kali lipat melebihi nilai properti pada saat Sobat CGC ambil. Ya, jadi investasi properti nggak akan rugi, itu sudah pasti. Ya, ditambah lagi dengan program-program tentunya yang diadakan baik oleh developer maupun stimulus yang diadakan oleh pemerintah. Ya, jangan tunda lagi, beli properti makin ditunda makin nyesel karena harga properti makin naik. Ya, itu pesan dari developer ya. Oke, ada lagi Sobat JGC, kalau yang ingin ikutan ngobrol, kami juga sudah siapkan 2 hadiah spesial ya untuk 2 penanya terbaik. Mungkin ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari Kak Bovi. Apakah Maybank bisa proses untuk customer yang pekerjaannya polisi? Oke, jadi ya memang kita setiap bank itu punya appetite masing-masing ya Pak ya. Iya. Nah kebetulan memang kita ada internal ketentuan internal ya. Memang di sini ya kalau mau proses ya kita pasti akan bantu. Tetapi nanti ini kita akan kembali lagi kepada pemberi keputusan ya. Jadi bagaimana pemberi keputusan kita atau kita bilang biasanya approver Pak. Jadi kita kembali lagi gitu. Jadi terutama artinya, profesi tertentu ya, Bu ya. Betul. Intinya kita tidak menutup diri, tetapi intinya yang namanya pemberi keputusan final itu ada di tempatnya approver kami. Seperti baik, itu. Siap. Jadi Sobat JGC bisa coba ya untuk diproses di Maybank. Mungkin ada lagi Sobat JGC? Ada lagi Pak, pertanyaan dari Bank UB. Kalau untuk WNA, di JGC sendiri boleh beli nggak dengan angka di atas 5M tanpa menggunakan nama PT yang bernaung di Indonesia? Oke, untuk WNA sayang sekali di Jakarta Garden City belum bisa ya untuk pembelian properti. Jadi kami wajibkan untuk WNI ya, jadi kenegaraan Indonesia. Itu saja. Mungkin ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan dari Kak Sentiani. Apa yang membuat JGC menjadi pilihan untuk berinvestasi dalam situasi ekonomi yang berubah seperti ini? Oke, thank you. Nah, ini pertanyaan yang bagus nih. Jadi untuk Jakarta Garden City mungkin tadi sudah sempat disinggung juga bahwa Jakarta Garden City ini dari segi akses itu sangat dekat sekali karena kita ada di dalam kota Jakarta, bukan di luar Jakarta. Nah, kemudian dengan akses tol yang ada di JGC, kita ada 2 akses tol dalam kota maupun tol lingkar luar. Jadi Sobat JGC yang mau indikasi misalkan mau bepergian keluar kota maupun ke dalam kota itu sangat dekat sekali dan aksesnya gampang ya. Nah, itu nomor 1 untuk investasi properti karena dimanapun kita beli properti selama akses itu gampang dicapai itu pasti properti akan makin cepat meningkat. Itu nomor 1. Yang kedua tentunya variasi produk JGC juga banyak sekali, beragam ya. Kita ada produk dari rumah mulai 2M-an dengan tipe etik atau tipe 3 lantai sampai rumah mulai dari 3,8M sudah include kolam berenang di JGC. Ya, jadi variasi produknya di JGC itu sangat banyak sekali. Belum lagi kita juga bisa ambil produk ruko untuk Sobat JGC yang ingin investasi untuk usaha maupun juga produk kafling tentunya. Ya, jadi beragam produk yang bisa kami siapkan untuk para Sobat JGC yang ingin investasi khususnya di properti. Oke, silakan kalau ada lagi mungkin. Ada lagi pertanyaan dari Kak Desta lagi. Bagaimana cara Maybank memitigasi resiko jangka panjang pembelian rumah untuk konsumen yang pendapatannya hanya memiliki passive income? Oh, untuk konsumen passive income, Bu Yosi. Income ya. Jadi memang sekali lagi balik lagi nih,
Kalau untuk Maybank sendiri memang appetite-nya kita itu adalah untuk yang bisa dijadikan debitur yang memiliki pendapatan tetap nih Pak. Oke, Jadi fixed kalau income misalkan ya. fixed income gitu. Jadi kalau kita lihat dulu nih passive income-nya ini Seperti seperti apa. Jadi kita harus menggali dulu apakah ini sifatnya stable, apakah ini sifatnya adalah sustain seperti itu ya. Jadi kalau misalkan memang itu memenuhi kondisi itu yang tadi konsisten kemudian sustain ya kita coba lihat dulu gitu ya. Tapi kalau misalkan memang ini adalah pendapatan yang kadang ada, kadang tidak ada, tidak konsisten ya, fluktuatif ya, ini mungkin menjadi pertimbangan kita yang mungkin belum stable enough gitu ya untuk mengambil KPR. Tapi intinya Maybank tidak menutup diri ya. Jadi masih bisa ada istilahnya masih bisa diterima. Nanti akan dicoba diajukan di Maybank ya. Akan dilihat case by case ya. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan baru dari Kak Adinata. Fasilitas apa saja yang ditawarkan di Jakarta Garden City? Fasilitas, oke. Bicara fasilitas tentunya kita yang ada aja udah banyak nih di JGC. Jadi Jakarta Garden City sudah punya 2 mall, yaitu Ion Mall dan IKEA. Kemudian kita juga sudah punya pusat kuliner, yaitu Food Garden. Pusat ibadah tentunya Masjid Raya, kita sudah ada di dalam juga. Lalu untuk sarana pendidikan kita ada 2 sekolah, Sekolah Global Mandiri dan juga Singapore Intercultural School yang lagi dibangun untuk beroperasi di tahun 2025. Ya, jadi dengan fasilitas yang sudah ada aja sudah banyak, nanti akan ditambah lagi dengan rumah sakit Mayapada sedang on progress bangun. Ya, jadi di tahun 2026 akan ada satu lagi rumah sakit di Jakarta, khususnya Jakarta Garden City itu adalah rumah sakit Mayapada, sudah mulai dibangun. Ya, jadi fasilitasnya banyak sekali. Jadi kami dari JGC tidak hanya menyediakan untuk hunian saja. Jadi one stop living kita bilangnya. Mau hunian maupun beraktivitas, baik berusaha maupun juga untuk aktivitas lainnya itu ada semua di Jakarta Garden City. Ya, moga-moga kejawab ya. Ada lagi mungkin? Ada lagi pertanyaan lagi dari Kak Ramdhania. Bagi yang berencana membeli properti sebelum kenaikan KPR, apakah ada saran atau tips khusus memanfaatkan periode ini, baik dari pembiayaan maupun pemilihan properti? Oke, pembelian properti khususnya JGC ya. Untuk bulan Desember 2024 ini, sebaiknya Sobat JGC jangan tunda ke Januari. Kenapa saya bilang gitu? Karena di Desember 2024, JGC itu banyak sekali program yang kita berikan. Baik rumah, ruko maupun kafling. Ya, jadi untuk rumah, ruko, kafling semua dapat yang namanya subsidi DP. Bahkan untuk ruko itu bisa sampai 15%. Jadi Sobat JGC cukup bayar booking fee, baik untuk ruko 50 juta maupun rumah 30 juta, sudah bisa melakukan proses akad kredit tentunya dengan analisa dan persetujuan yang sudah disetujui oleh bank. Ya, jadi jangan tunda lagi. Tentu saja nanti di Januari akan berbeda lagi programnya. Nah, mumpung program yang Desember ini masih running, masih jalan, dan kebetulan saat ini masih tengah bulan nih, ya Sobat JGC, jadi manfaatkan momen ini, buruan ambil di Desember 2024 produk Jakarta Garden City. Nggak akan nyesel. Oke? Ada lagi? Ada lagi. Apakah untuk seseorang yang bekerja sebagai freelancer tetapi memiliki tabungan yang cukup, apakah bisa mengajukan KPR di Maybank? Oke, Bu Yosi. Ya, jadi kalau kita bicara freelancer ya, ini memang tergantung ya, tadi saya kembali ya. Kalau misalkan seseorang ini sudah menjadi customernya Maybank, Pak, kita memang pastinya akan ada treatment khusus ya. Treatment khusus. Jadi apalagi kalau bicara tadi, dana mengendapnya cukup banyak. Jadi kita ada beberapa jalur tol ya, kalau kita bilang jalur tol untuk nasabah privilege kita, untuk nasabah premiernya kita. Nah, ini kita mungkin ada sedikit kemudahan-kemudahan ya, walaupun mungkin untuk freelancer sendiri ya sebetulnya kalau dari appetite mungkin kita arahnya memang belum ke sana gitu ya. Tetapi dengan ada yang tadi saya bilang, kalau dia sudah menjadi customer Maybank, nah kemudian juga termasuk nasabah premier atau privilege-nya kita, itu ya masih memungkinkan. Masih memungkinkan ya. Wah, itu mantap. Jadi tidak menutup kemungkinan nih Sobat JGC ya. Jadi yang ada lagi mungkin Tika? Dari perspektif Maybank, bagaimana lembaga perbankan melihat dampak kenaikan KPR terhadap pembiayaan properti? Apakah ada penyesuaian yang akan dilakukan dalam produk kredit atau bunga? Oke, tadi ya
Pak, kalau kita bicara tentang tahun 2025, ya sebenarnya kalau saya sih melihatnya, atau Maybank melihatnya itu positif, bahwa ini PPNBTP akan diperpanjang. Jadi sebetulnya ya akan sangat mendorong ya pembelian properti, dan pastinya bank akan sangat mendukung gitu. Nah, kalau mengenai tadi ada sempat pertanyaan juga, bagaimana bank apakah akan menurunkan suku bunga? Nah, kita sendiri sebagai bank Maybank itu kita diatur di dalam beroperasional oleh regulator, bank sentral, BI bank sentral atau BI. Jadi kita pasti akan follow ya, ketika BI itu melihat bahwa sektor ekonomi ini harus didukung dan dilakukan penurunan suku bunga, BI rate turun, pastinya kita juga akan mengikuti. Seperti itu. Ya, semoga kita harapkan turun terus ya 2025 ya, supaya banyak nih sobat JGC yang bisa ambil properti khususnya di JGC dengan Maybank. Oke, ada lagi mungkin? Ada lagi pertanyaan dari Kak Adinata, Pak. Apa syarat take over rumah di Jakarta Garden City? Oke, untuk take over take over rumah di Jakarta Garden City. Artinya sudah punya rumah. Sudah punya JGC, rumah. Begitu ya. Sebenarnya syaratnya kalau dari JGC hanya satu, yaitu sudah lunas. Ya, kemudian udah lunas itu dalam arti kata sudah akad kredit dan sudah melakukan pencairan. Ya, kemudian nanti ada pembayaran yang namanya itu pajak BPHTB. Kemudian nanti bisa dilakukan untuk proses akte jual belinya. Ya, jadi dia sistemnya itu ada pengajuan selama masih PPJB itu bisa di take over. Ya, namun untuk sertifikat itu nanti akan di notaris take overnya. Ya, mungkin dari JGC atau developer penjelasannya seperti itu. Ya, kalau dari bank mungkin saya sedikit menambahkan, boleh, Pak Wil ya. Boleh. Jadi intinya kalau seseorang yang sudah membeli rumah di JGC, kemudian dia sebelumnya mungkin ngambilnya lewat KPR di bank tertentu. Nah, kemudian dia ingin men-take over pinjamannya dari bank tersebut ke Maybank. Nah, caranya seperti apa? Betul yang tadi Pak Wil sampaikan bahwa kondisinya itu harus sudah siap untuk AJB. Jadi nanti proses akad kreditnya itu akan berbarengan ya. Jadi pada saat dilakukan penandatangan AJB juga dilakukan penandatanganan akad kredit. Nah, pada saat itulah nanti dananya karena sudah lunas ya. Kondisinya benar yang tadi Pak Wil juga sampaikan, kondisinya harus sudah lunas pembayaran ke pihak developernya. Sehingga nanti dana pencairan kreditnya dari Maybank itu akan ditransfer ke bank tersebut gitu. Jadi loan itu akan kita tutup sehingga loan tersebut akan berpindah ke Maybank. Ke Maybank, oke. Itu teknisnya untuk take over ya, Bu Yosi. Oke, Sobat JGC yang ingin ikutan ngobrol, kami sudah siapkan hadiah spesial 2 buah untuk 2 penanya terbaik. Ya, silakan Sobat JGC, ada lagi mungkin? Ada lagi pertanyaan dari Kak Novi. Nah, ini juga sesuai sama background kita sekarang. Yang dimaksud year end sale dan pasti untuk 12% apa ya Pak Willy? Oke, sekali lagi ya. Jadi JGC lagi adakan banyak program khususnya di bulan Desember 2024. Salah satunya itu adalah program subsidi DP 10% plus diskon langsung 2%. Jadi kalau dijumlahin kan kurang lebih 12%. Nah, plus lagi ada wacana kenaikan PPN di 2025 12%. Namun tentunya ditunjang dengan program stimulus insentif PPN. Ya, jadi Sobat JGC itu banyak sekali yang bisa didapat khususnya di bulan Desember 2024. Makanya kita adakan program year end sale itu di penghujung tahun 2024 atau di bulan Desember ini. Banyak program yang bisa Sobat JGC manfaatkan. Jadi jangan tunda lagi nih, Desember 2024 itu waktu yang tepat untuk beli properti khususnya di JGC. Oke. Ada lagi? Ada lagi Pak. Ini laris ya. Iya. Pertanyaan dari Kak Adinata, bila sudah setengah jalan tiba-tiba ada kenaikan suku bunga bank, apakah mempengaruhi kenaikan angsuran atau tetap? Oh, mungkin dari Ibu Yosi. Ya pastinya kalau suku bunganya naik, ya sudah pasti cicilannya akan naik. Nah, cuman yang tadi saya sampaikan, kita punya produk yang namanya KPR bebas bunga. Nah, itu salah satu untuk menyiasati ya. Jadi kenaikan suku bunga itu dengan cara apa? Kalau misalkan ada dana di dalam tabungan tersebut, nah itu akan dipergunakan untuk bisa mengurangi suku bunga yang harus dibayarkan seperti itu. Ya, jadi itu mungkin yang bisa saya jawab ya. Oke. Ada lagi Sobat JGC? Ada lagi pertanyaan baru dari Kak Bilu. Hadiah apa saja yang didapat apabila booking JGC hari ini, Pak? Waduh, biasa. Udah langsung mau booking hari ini ya. Oke, jadi ini Sobat JGC yang ikutan live, jangan lupa ya screenshot, langsung chat ya. Setelah screenshot langsung chat WhatsApp JGC
itu untuk mendapatkan gimbal pocket senilai 3,5 juta rupiah. Ya, khusus hari ini yang Sobat JGC ikutan untuk IG Live maupun TikTok. Ya, jadi untuk yang ikutan live, langsung aja di screenshot live-nya, kemudian chat ke WhatsApp JGC untuk mendapatkan gimbal pocket senilai 3,5 juta rupiah. Nah, saya juga ingin ulangin lagi WhatsApp JGC di 0813, ya, buruan catat 0813 8888 4446. Langsung aja Sobat JGC, langsung chat, WA, screenshot dulu terutama ya. Nanti langsung ada tim yang siap membantu Sobat JGC untuk dapetin promo yang eksklusif hari ini ikutan live. Oke. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari Kak Tria. Apabila ingin dilakukan pemindahan KPR dari Bank A ke Maybank, apakah bisa? Dan bagaimana prosedurnya? Oke, tadi mungkin udah dijawab juga sama Bu Yosi, tapi nggak apa-apa Bu Yosi, mungkin baru ikut. Mungkin baru bergabung ya. Oke. Jadi prosedurnya itu seperti apa? Pastinya proses KPR seperti biasa. Jadi customer ini menyajikan dokumen-dokumen yang diperlukan ya. Jadi biasanya kita akan ada permintaan dokumen tambahan berupa 6 bulan rekening di bank asalnya. Jadi pembayarannya itu lancar atau tidak, karena itu menjadi salah satu penentu untuk disetujui atau tidaknya. Baik. Nah, ketika sudah disetujui nanti kreditnya, pastinya dari pihak customer ini harus berhubungan dengan bank asalnya. Kira-kira bagaimana prosedur pelunasan di sana gitu ya. Jadi ketika sudah mendapatkan tanggal yang disetujui dari bank asalnya, kapan pelunasan, kemudian outstandingnya berapa, maka nanti kita akan samakan gitu ya. Jadi misalkan disetujui untuk pelunasannya let's say tanggal 20 Desember, maka nanti kita akan menyiapkan untuk akad kreditnya juga dilakukan di tanggal 20 Desember. Nah, jadi setelah dilakukan penandatanganan akad kredit, nah nanti dana pencairan kreditnya itu akan ditransfer ke bank asalnya. Nah, kemudian bank asalnya akan melakukan pelunasan atau penutupan pinjaman di sana. Nah, nanti kita akan tinggal mengambil dokumen jaminan bersama-sama dengan customer ya di bank asalnya untuk kemudian nanti akan disimpan di Maybank. Mungkin kurang lebih seperti itu prosedurnya. Oke, itu jawabannya ya, Sobat JGC. Mungkin ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari Kak Radani. Apa yang membedakan JGC dari proyek properti lain yang juga berfokus pada pembangunan kota mandiri? Apa yang membuat proyek ini lebih unggul meski dengan kenaikan PPN yang direncanakan? Oke, untuk Jakarta Garden City sudah pasti yang pertama itu dari segi lokasi. Karena boleh dibilang ya, kawasan mandiri seluas 370 hektar, apalagi yang ada di dalam Jakarta, rasa-rasanya sudah tidak ada lagi selain Jakarta Garden City. Terutama yang masih berkembang. Ya, jadi masih banyak lagi fasilitas yang masih bisa dapat di JGC, terutama yang belum ada, contohnya seperti rumah sakit, mungkin nanti ada university, itu akan berkembang terus kawasan yang ada di dalam kota Jakarta ini di Jakarta Garden City. Jadi itu yang akan membedakan, karena banyak developer lain itu berlomba, tapi mereka lokasinya itu di luar, bukan di dalam Jakarta. Ya, itu poin nomor satu yang pasti mungkin Sobat JGC boleh manfaatkan. Jadi dan diingat-ingat juga pada saat banding-banding dengan proyek lain atau developer lain, jangan tergiur dengan gimmicknya saja, namun harus bisa mempertimbangkan lokasi proyeknya itu ada di mana, nama developernya, dan juga baru masuk ke program-program yang ditawarkan. Mungkin itu aja tips and tricks untuk bisa dapat unit sebagai investasi properti. Ada pertanyaan tambahan dari Katria lagi. BI menetapkan BI rate tahun ini 6,25%. Apakah suku bunga yang ditetapkan Maybank sama atau sesuai dengan cicilan yang diambil? Oke, Bu Yosi. Oke, jadi sekali lagi ya, kalau misalkan bicara tadi ya BI rate sekian, nah intinya kalau KPR itu kita biasanya kalau di tahun-tahun awal tuh tahun-tahun subsidi Pak. Jadi bisa dibilang tuh bank nggak untung. Benar-benar kita buang semua di tahun awal ya. Betul, jadi bisa dibilang BI rate-nya lebih tinggi daripada bunga yang ditawarkan di Maybank. Bahkan kita start dari 3,9%. Malah 3,5 ya. Jadi 3,9, oke, sorry. 3,9. Jadi bisa dibilang ya saat di masa-masa awal itu memang bank belum mendapatkan untung ya. Jadi artinya masih mensubsidi lah. Istilah kasarnya seperti itu ya. Seperti itu. Mungkin bisa kejawab ya. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi. Bila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, berapa denda yang harus dibayarkan di Maybank dan adakah keringanannya nggak?
Oke, ya jadi ini kita memang kalau masalah keterlambatan itu kita ada tergantung dari jumlah harinya ya, terlambatnya berapa lama. Ya pastinya akan ada biaya ya di situ ya Pak ya, atau Sobat JGC ya. Nah jadi nanti untuk masalah negosiasi dan lain sebagainya itu memang after sale service ya biasanya di belakang gitu. Jadi nanti kita akan lihat kondisinya seperti apa ya. Iya. Gitu. Gitu. Oke, kejawab ya Sobat JGC. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari Karadani. Strategi yang sebaiknya diambil oleh pembeli yang berencana membeli properti dalam 2 tahun ke depan, apakah ada waktu yang lebih tepat atau cara untuk memanfaatkan kebijakan pajak ini? Oke, kebijakan pajak mungkin sebatas informasi juga ini sudah berlaku di 2024 ini. Ya, jadi Sobat JGC yang lagi cari-cari properti sebisa mungkin manfaatkan, karena kebijakan pajak ini memang mungkin ada wacana akan dilanjutkan di tahun depan, tapi jangan tunda-tunda lagi karena harga properti yang tidak akan mengejar. Bisa jadi harga propertinya yang nanti naik. Ya, jadi mumpung kebijakan pajaknya juga sudah berjalan 2024 insentif PPN DTP, langsung aja Sobat JGC pilih properti yang Sobat JGC inginkan, manfaatkan program yang ada. Jadi jangan tunggu-tunggu nanti, karena makin lama menunggu properti, harga propertinya yang makin melambung tinggi. Jadi yang pasti akan mendapatkan untung lebih banyak adalah yang ambil duluan. Mungkin itu aja. Ada lagi? Ada lagi Pak. Apakah kenaikan PPN mempengaruhi biaya pengembangan infrastruktur? Oke, kenaikan PPN. Ya, sebenarnya kenaikan infrastruktur itu memang pasti akan mempengaruhi ya. Karena kan itu nanti kita lihat lagi program kenaikan PPN itu untuk bidang-bidang mana saja. Namun secara umum JGC itu akan berkembang terus ya. Jakarta Garden City akan berkembang terus karena kami 370 hektar itu masih ada sekitar kurang lebih 50 hektar yang masih belum terdevelop. Ya, jadi masih banyak lagi fasilitas maupun dari segi hunian yang akan bertambah di kawasan Jakarta Garden City. Belum lagi lokasi Jakarta Garden City nih, balik lagi nih, ini nggak jauh-jauh, masih di dalam Jakarta, ya masih di dalam kota Jakarta. Jarang sekali developer yang menawarkan kawasan hunian 370 hektar itu ada di dalam Jakarta. Rasa-rasanya cuma JGC loh, ya. Jadi jangan tunda-tunda lagi, makin lama makin rugi ambil properti, ya. Mumpung JGC tawarkan program begitu banyak. Ditambah lagi program pemerintah melalui stimulus PPN DTP, langsung aja Sobat JGC, ya jangan tunda-tunda lagi kelamaan. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari Kalimas. Bagaimana tips memiliki rumah ketika keadaan finansial dalam keadaan pas-pasan? Apa saja pertimbangan yang perlu dilakukan? Oke, mungkin Bu Yosi bisa bantu. Kalau dana pas-pasan tadi ya. Oke, jadi sebetulnya yang tadi saya bilang tuh yang di awal ya, tips and trik saya. Pertama sekali ya berarti kalau misalkan memang punya target untuk melakukan pembelian properti, pertama pasti harus merencanakan dulu keuangan dengan tepat ya. Jadi artinya memang harus memastikan jangan sampai memaksakan pembelian rumah, kemudian ujung-ujungnya tidak sanggup membayar kembali dan akhirnya malah akan disita oleh bank gitu ya. Jadi betul-betul perencanaan keuangan itu harus matang sekali. Kurangi yang namanya pengeluaran. Menambah pemasukan, lakukan investasi terhadap tabungan ya. Jadi mungkin jangan taruh hanya di tabungan, tetapi materi-materi investasi yang lain yang bisa memberikan imbal balik yang lebih baik. Nah kemudian sesuaikan dari budget tabungan yang ada atau goals atau target dari tabungan berapa. Nah disesuaikan rumahnya, jadi jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Mungkin itu seperti tips yang bisa saya berikan seperti itu. Oke, ada lagi Sobat JGC? Ada lagi pertanyaan dari Mas Her. Ada berapa tipe rumah di Jakarta Garden City? Oke. Ya, tadi sebenarnya saya udah kasih spill singkat ya. Jadi secara umum JGC menawarkan nggak cuman hunian. Jadi kita ada hunian berupa rumah, kemudian kafling, dan juga ada komersil berupa ruko. Nah dari rumah sendiri kita ada banyak tipe. Mulai dari yang tipe 3 lantai harga mulai dari 2M, 2 miliaran. Kemudian ada juga yang mulai dari 3,8M, rumah 2 lantai sudah dapat kolam berenang. Maupun juga rumah yang dekat dengan Ion Mall. Ya, jadi kita ada beberapa tipe rumah
yang khususnya bisa kami tawarkan di bulan ini dengan program-program spesial tentunya. Ya, jadi untuk nama klasternya kita yang lagi ada banyak program promo itu adalah Fast2, itu lokasi dekat dengan Ion Mall. Kemudian rumah Mahakam The Signature, jadi beli rumah sudah dapat kolam berenang, harga start from 3,8. Lalu satu lagi Mahakam The Signature, rumah 3 lantai, harga start from 2M. Ya, jadi banyak pilihannya. Selain itu juga masih banyak lagi. Jadi kalau misalkan Sobat JGC penasaran, langsung aja kunjungi Sales Gallery Jakarta Garden City sekarang juga. Ya, setelah nonton live ini langsung chat, ya, buruan juga di capture dan di chat WA official JGC untuk dapetin promo spesial. Ya, jadi langsung bisa kunjungan ke lokasi, pilih unitnya, dapetin promo yang banyak dari JGC. Oke, ada lagi mungkin? Ada 2 pertanyaan lagi Pak dari Mas Her. Apakah Jakarta Garden City bebas banjir dan apakah jika beli properti di Jakarta Garden City sudah fully furnished? Oke, bebas banjir sudah pasti karena dari sejak awal JGC itu tidak pernah yang namanya itu banjir, ya. Jadi walaupun di kawasan Jakarta itu banyak daerah yang mungkin rawan banjir, namun di JGC itu bebas banjir 100%. Ya, jadi Sobat JGC nggak usah khawatir, kita 100% 370 hektar kawasan JGC itu bebas banjir. Ya, kemudian yang kedua, sorry, tadi apa? Boleh diulang? Pertanyaannya Yang furniture ya? Oh, free furniture ya. Jadi belum kesebut nih, satu produk lagi yang bisa Jakarta Garden City tawarkan itu adalah apartemen. Ya, hanya selangkah dari Ion Mall dan IKEA. Sobat JGC sudah bisa dapatkan unit apartemen di JGC itu dengan semi furniture. Bisa dibilang itu hampir full furnish karena kurangnya ranjang doang. Ya, jadi sudah disediakan untuk kitchen set, lemari, mesin cuci, mesin pengering, kompor, oven, semua sudah disediakan, kurangnya cuma satu, ranjang saja. Ya, sampai water heater juga sudah dapat. Ya, jadi Sobat JGC nggak usah khawatir, yang ingin dapatkan promo free furnish itu bisa ambil, tapi saat ini hanya satu produk yang bisa, itu adalah apartemen di Cleon Park. Oke, ada lagi Sobat JGC? ada lagi pertanyaan dari Kak Bunahanu. Jika pembelian unit lebih dari 1, apakah akan mendapatkan keuntungan tambahan? Oke, nah kita kalau dari JGC lebih dari satu unit kita ada program yang namanya buyer get buyer. Ya, jadi pada saat konsumen mereferensikan atau membeli unit kembali, yang unit keduanya itu mendapatkan promo BGB. Ya, jadi konsumen tersebut mendapatkan berhak potongan tambahan berupa diskon 1%. Ya, jadi promo BGB ini terbatas. Kami siapkan hanya untuk konsumen yang membeli unit kembali itu di bulan Desember ini. Ya, jadi mumpung masih ada 2-3 minggu tersisa, ayo bisa manfaatkan untuk promo Desember, ditambah lagi program BGB untuk Sobat JGC yang membeli lebih dari 1 unit. Oke, kalau dari Maybank mungkin? Kalau dari Maybank mungkin kalau dari sisi pricing ya itu mungkin tidak ada perbedaan, tapi mungkin dari sisi proses ada perbedaan gitu. Pastinya seseorang yang sudah menjadi customernya Maybank gitu, sudah punya KPR di Maybank, apalagi produknya juga JGC ya. Nah, kemudian sudah berjalan ya let's say 6 bulan, kemudian kondisinya juga lancar, pastinya itu akan menjadi tambahan informasi bahwa oh ini chance approval-nya itu juga jadi jauh lebih besar. Nah, kemudian juga selain track record pembayaran, kita juga sudah ada mengenai informasi keuangan, jadi artinya lebih mudah lah disetujui. Oke, persyaratannya lebih disingkatin lah ya. Betul, karena sudah pernah. Gitu, Oke, baik. Kejawab ya Sobat JGC. Ada lagi? Ada lagi pertanyaan dari Kak Adinata. Bila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, berapa denda yang harus dibayarkan di Maybank? Dan adakah keringanan? Oke, ini tadi mungkin sudah ya. Tadi sudah dijawab. Mungkin kalau dari Pak Wil ada pertanyaan. Oke. Selagi kita pilih pertanyaan yang Oke, pertanyaan dari saya sebenarnya sudah hampir semua dijawab. Ya, jadi pertama itu adalah membeli properti menggunakan KPR, kendala konsumen, apakah saja merupakan faktor yang membuat KPR ditolak? Bu Yosi tadi sudah kejawab ya. Kemudian membeli properti dengan cara bayar KPR, apakah ada program menarik dari Maybank?
Oke. Gitu. Ya, tadi mungkin saya kurang lebih dalam menjelaskan mengenai dalam kondisi apa seseorang KPR itu bisa ditolak ya, oke. diterima Baik. atau ditolak ya. Boleh, Ya. Bu Yosi tambahkan. Mungkin sedikit tambahan informasi juga dan edukasi juga buat sobat-sobat JGC ya, mungkin yang sedang mempertimbangkan untuk pembelian rumah di JGC melalui KPR ya. Jadi sebetulnya bank ini memiliki 5 panduan, yaitu kita biasanya bilangnya 5C. 5C itu pertama itu adalah capacity of payment, Pak. Jadi artinya mampu nggak sih bayar kembali gitu. Jadi jangan sampai beli rumah atau KPR tapi ternyata nggak bisa bayar cicilannya gitu. Jadi kita pasti nanti akan mengukur keuangannya dari mana. Biasanya kita ada rasio keuangan nih, Pak. Nah, rasio keuangan ini rata-rata di perbankan itu hampir mirip ya. Jadi kita pergunakan rasio itu mulai dari 35% sampai 50%. Ya tergantung dari seberapa besar salary ataupun pendapatannya. Oke, rasio dibandingkan salary atau pendapatan ya. Betul. Jadi artinya cicilan yang akan diajukan untuk pembelian properti ini plus mungkin dia punya cicilan di tempat yang lain itu dibandingkan dengan pendapatan yang ada saat ini berapa, apakah masih di dalam range 35% sampai dengan 50% ya. Jadi kalau udah lewat dari itu mungkin itu yang akan menjadi alert, artinya wah ini sanggup atau tidak ya gitu. Jadi jangan sampai nanti keuangan terlalu memaksakan jadi akhirnya malah hidupnya juga jadi sulit gitu ya, tidak bisa bayar kembali. Nah kemudian yang kedua itu adalah karakter. Nah biasanya ini karakter kita akan lihat, Pak, dari slick checkingnya. Historicalnya dia ya. Betul. Nah ini terkadang ada misunderstanding di masyarakat ya, bahwa kalau tidak punya slick checking berarti bagus dong, tidak punya hutang. Nah buat bank itu tidak. Oh gitu, malah enggak ya? Malah enggak, karena apa? Karena bank ini perlu untuk melihat karakter seseorang ini dari historical pembayarannya. Jadi kalau belum punya fasilitas kredit, belum bisa ngelihat nih karakternya seperti apa. Justru agak tanda tanya ya Bu, nanti seperti apa nih. Betul. Jadi sebetulnya yang diinginkan bank itu adalah dia punya fasilitas kredit dan fasilitas kreditnya itu berjalan dengan lancar. Nah jadi itu kurang lebih tuh yang kedua. Nah kemudian yang ketiga kita juga lihat dari capital. 3C itu adalah capital. Jadi capital itu bicara tentang modal. Jadi semakin besar modal yang dia miliki dalam hal apa ini? DP. Jadi biasanya kalau untuk bank itu kalau misalkan melihat seseorang yang punya modal besar dalam hal ini adalah DP-nya gede, itu chance untuk approval-nya lebih gede ketimbang orang yang DP-nya lebih kecil. Itu dari sisi modal. Ataupun misalkan juga melampirkan dokumen keuangan di mana dana mengendapi juga besar, kita juga melihat itu sebagai capital atau sebagai modal yang kuat, jadi artinya chance untuk approval-nya juga lebih besar. Dokumen pendukung buat ngajuin ya. Betul. Tapi kalau tidak ada pun tidak bukan berarti ditolak ya, tapi itu memperkuat proposal. Jadi tidak wajib tuh Pak yang nggak wajib saya bilang, ya. tidak wajib ya. Nah kemudian kita juga melihat another thing itu adalah condition of economy. Jadi saya mungkin kasih contoh seperti COVID yang kemarin ini kita alami ya Pak ya. Pada saat COVID kita lihat ada beberapa industri-industri yang memang melemah ya seperti mungkin aviasi atau penerbangan. Nah jadi kita memang melakukan pembatasan terhadap bidang-bidang tertentu ya. Tertentu, tapi dalam kondisi ekonomi tertentu. Iya betul. Jadi tidak selalu setiap saat kita akan melakukan pembatasan seperti itu. Nah kemudian kita juga yang terakhir nih Pak. Yang terakhir itu adalah kolateral. Nah ini saya cuma ingin menggarisbawahi, kolateral itu adalah jaminan. Ya jadi bank itu ingin memastikan bahwa jaminan ya ataupun properti yang dibeli gitu ya, itu kan menjadi jaminan bank itu bagus aman. Nah khusus untuk pembelian JGC, C yang terakhir ini nggak dilihat Pak. Oh gitu. Iya, karena apa? Karena itu sudah di screening di awal. Wow, gitu. Jadi udah kerjasama di awal, udah MOU, kita udah melihat bahwa JGC ini secara kolateral, jaminan itu bagus. Jadi untuk customer yang beli properti di JGC, 5C-nya udah pasti ini lewat gitu, udah nggak lagi dilihat. Wow, luar biasa ya Sobat JGC, nggak usah mikir-mikir kelamaan nih. JGC sudah bisa dibilang produk unggulannya dari Maybank juga loh. Betul. Ya, jadi nggak usah kelamaan nunggu. Ya langsung aja ambil properti di JGC, KPR-nya dengan Maybank. Ya ada lagi nggak, Tika? Sepertinya tadi pertanyaan terakhir Pak, karena kita tinggal 5 menit lagi. Oke, ya silakan Sobat JGC yang tadi sudah nanya ya, sudah disiapkan 2 hadiah spesial untuk 2 penanya terbaik yang tadi. Kemudian untuk closing statement mungkin dari Bu Yosi bisa ada 1-2 patah kata untuk mungkin seputar dengan KPR Maybank keunggulannya saat ini. Ya,
Mungkin kalau dari keunggulan Maybank pastinya kita suku bunganya sangat kompetitif ya. Jadi artinya kita juga menyediakan suku bunga sesuai dengan pilihannya. Jadi ada yang fixed floating, kemudian kita ada juga yang namanya bunga berjangka ya. Jadi artinya sekian tahun berapa persen, kemudian sekian tahun lagi berapa persen, itu namanya suku bunga berjangka. Kemudian kita juga ada suku bunga yang tetap. Jadi sepanjang tenor itu suku bunganya tidak berubah-berubah. Kemudian yang keempat juga kita punya suku bunga yang bebas penalti. Jadi artinya kapanpun dia mau pelunasan itu bisa gitu ya. Jadi mungkin saya ingin encourage gitu ya buat sobat-sobat JGC yang ingin melakukan pembelian rumah. Saya pikir ini tahun 2024 ini masih momennya ya. Jangan miss the opportunity. Saya pikir juga JGC juga punya produk yang sangat tepat gitu ya. Jadi waktu udah tinggal beberapa hari lagi. Saya pikir ini masih ada kesempatan ya. Jadi jangan disia-siakan. Jadi buat sobat JGC untuk bisa melihat ya unit yang paling tepat, atau mungkin kemarin udah sempat lihat-lihat Iya, mungkin Pak betul. ya, masih Lagi ragu, mikir-mikir. dibulatkan tekadnya. Betul. Nanti kita bisa bantu lewat KPR Maybank. Luar biasa. Dari KPR Maybank udah banyak program spesial, dan juga ditambah nih, saya ingetin lagi ya, untuk JGC sendiri kita lagi banyak program yang ada di Desember 2024 ini. Ya, untuk program subsidi DP sampai dengan 15%, kemudian subsidi biaya KPR sampai dengan 4%, lalu ditambah lagi stimulus PPN DTP sampai dengan 100%. Ya, kemudian nanti kalau misalkan sobat JGC nonton live, jangan lupa screenshot dan chat WhatsApp JGC itu untuk mendapatkan gimbal pocket senilai 3,5 juta rupiah. Dan juga silakan ya sobat JGC untuk nonton Ceriwis program JGC setiap hari Selasa di IG dan juga Jumat di TikTok. Ya, mungkin itu aja. Salam dari kami dari JGC. Sudah istilahnya sudah mau selesai ya, Tika ya. Jadi kita closing saja di sini. Sampai ketemu lagi. Salam sehat untuk semua. Bye.